Perkenalkan, namaku Desi Veronica Bruce Miring. Aku dari kelas 2A Poltekkes Kemenkes Medan jurusan Farmasi. NIM aku P07539018006. Nah, di video kali ini aku bakal menjelaskan tentang materi fitokimia yang diajarkan dosen di kampus selama semester 4 ini. Materinya itu antara lain adalah persiapan sampel, meselasi, sortasi, kristalisasi, pemurnian atau rekristalisasi, dan identifikasi senyawa. Enam materi ini bakalan aku rangkum dalam satu video kali ini. Bakalan aku jelaskan, dan video ini juga sebagai nilai ujian praktek semester 4 ini. Dan di video semoga bermanfaat buat kalian yang menonton. Happy watching! Persiapan sampel. Proses penyiapan sampel merupakan awal dari ditemukannya suatu senyawa alam murni dari tumbuhan. Dari penyiapan sampel ini dapat diketahui selanjutnya apakah proses pencarian senyawa alam baru telah dilakukan dengan benar atau tidak. Ada beberapa tahap penting dalam proses penyiapan sampel ini sampai menjadi simplisia, antara lain panen, sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering, dan pengepakan. Langkah-langkah tersebut haruslah dilakukan dengan teliti dan seksama, karena jika salah dilakukan, dapat menyebabkan simplisia yang dihasilkan menjadi berjamur dan tidak tahan lama. Menurut Farmakope edisi 3, simplisia merupakan bahan alam yang digunakan sebagai obat yang belum mengalami pengolahan apapun juga, kecuali dinyatakan lain berupa bahan yang telah dikeringkan. Berdasarkan pengertian simplisia menurut Farmakope Indonesia edisi 3 tersebut, maka simplisia tidak hanya menyatakan tumbuhan, namun semua bahan alam yang dapat dijadikan sebagai obat, meliputi simplisia hewani, nabati, dan mineral. Di mana bahan alam tersebut diambil dan dilakukan proses sortasi untuk mendapatkan bahan-bahan yang baik dan layak dijadikan obat. Panen. Dalam pengambilan bahan alam, diperlukan sebuah cara yang khusus karena sampel yang akan diambil memiliki sifat yang berbeda-beda dengan sampel yang lainnya. Begitu pula mengenai waktu pengambilannya dan alat yang digunakan pada saat pengambilan serta cara pengolahannya setelah masa pengumpulan atau panen telah dilakukan. Berikut ini merupakan uraian singkat pengambilan sampel yang berasal dari bagian tumbuhan atau tanaman. Yang pertama, akar atau radix yang diambil bagian yang berada di bawah tanah. Kedua, batang atau caule diambil mulai dari batang pertama sampai leher akar, dipotong dengan panjang dan diameter tertentu. Ketiga, kulit batang atau klika atau korteks diambil dari batang utama dan cabang, dikelupas dengan ukuran panjang dan lebar tertentu, dan tidak mengambilnya dengan satu lingkaran penuh pada batang. Keempat, kayu atau lignum diambil dari cabang atau batang dan kulitnya dikupas lalu dipotong kecil-kecil. 5. Daun atau folium diambil daun tua, tapi bukan daun yang kuning. Daun kelima dari pucuk. Daun dipetik satu persatu secara manual. 6. Bunga atau flos dapat berupa kuncup, bunga mekar, atau mahkota bunga, atau daun bunga dipetik langsung dengan tangan. 7. Rimpang. Rimpang atau rizoma diambil dan dibersihkan dari bulu-bulu akarnya, kemudian dipotong melintang dengan ketebalan tertentu. Dipanen pada saat daun meluruh atau layu.
8 buah atau fruktus dapat berupa buah matang, buah muda, dan dipetik dengan tangan. 9 biji atau seed. Buahnya dikupas dan biji dikumpulkan dan dibersihkan, diambil dari buah yang masak. 10 herba. Herba merupakan bagian tanaman yang berada di atas tanah, kecuali dinyatakan lain, diambil dan dibersihkan. Semua proses di atas tersebut dilakukan dengan dasar bahwa kandungan bahan berkhasiat yang ada dalam tumbuhan atau tanaman dalam keadaan maksimal untuk sampel yang melakukan proses fotosintesis yang diambil pada saat proses maksimum. 2. Sortasi basah. Sortasi basah merupakan proses pemilahan bahan alam segera setelah dipanen dengan tujuan untuk mengurangi bahan alam rusak, contohnya yang berjamur yang ikut terbawa. Disebut basah karena masih terdapat kandungan air yang banyak di dalam bahan alam tersebut karena belum dikeringkan. 3. Pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran yang melekat pada bahan alam yang akan digunakan. 4. Perajangan. Perajangan dilakukan bila perlu untuk memudahkan proses pengeringan nantinya. Proses perajangan berarti memperkecil ukuran dari bahan alam dan memperluas daerah kontak bahan alam dengan penguapan air. Dilakukan dengan menggunakan peralatan potong yang tidak merusak kandungan senyawa dalam bahan alam. 5. Pengeringan. Pengeringan ini merupakan tahap yang paling penting untuk mengurangi kadar air dalam bahan alam dengan tujuan mencegah kontaminasi mikroorganisme yang dapat merusak bahan alam. Pengeringan ini perlu dilakukan menggunakan 2 metode. Pertama, metode pengeringan alami dilakukan dengan bantuan alat di bawah sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Kedua, metode pengeringan buatan dilakukan dengan bantuan alat seperti penggunaan oven simplicia. Jika pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari langsung, sebaiknya sampel tidak terpapar langsung sinar matahari karena tidak tahu apakah kandungan kimia yang tidak tahan cahaya dan rusak pada saat pengeringan. Jadi sebaiknya pada saat penjemuran sampel ditutupi dengan kain hitam agar tidak langsung terpapar sinar matahari. Sortasi kering. Sortasi kering dilakukan segera setelah proses pengeringan selesai dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan simplicia yang rusak selama proses sebelum dan setelah pengeringan agar hanya didapatkan simplicia yang benar-benar baik dan dapat disimpan dalam waktu yang lama. 7. Pengepakan. Pengepakan simplicia dilakukan di sak simplicia yang kedap udara karena walaupun simplicia sudah dalam kondisi kering, kontaminasi mikroorganisme tetap dapat menjadi bahaya bila penyimpanan tidak dilakukan dengan baik dan benar. Sekian meserasi. Meserasi merupakan sediaan cair yang dibuat dengan cara mengekstraksi bahan nabati, yaitu direndam dengan menggunakan pelarut bukan air atau pelarut non-polar atau setengah air, misalnya etanol encer selama periode waktu tertentu sesuai dengan aturan dalam buku resmi kefarmasian atau Farmakope Indonesia pada tahun 1995. Langkah kerjanya yaitu merendam simplicia dalam suatu wadah menggunakan pelarut penyari tertentu selama beberapa hari sambil sesekali diaduk, lalu disaring dan diambil benihnya. Metode meserasi umumnya menggunakan pelarut non-air atau pelarut non-polar. Teorinya yaitu ketika simplicia yang akan dimeserasi direndam dengan pelarut yang dipilih, maka ketika direndam, cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam sel yang penuh dengan zat aktif, dan karena ada pertemuan antara zat aktif dan penyari itu terjadilah proses pelarutan
atau zat aktifnya larut dalam penyari, sehingga penyari yang masuk ke dalam sel tersebut akhirnya akan mengandung zat aktif. Akibat adanya perbedaan konsentrasi zat aktif di dalam dan di luar sel itu, akan muncul gaya difusi. Larutan yang terpekat akan didesak menuju keluar, berusaha mencapai keseimbangan konsentrasi antara zat aktif di dalam dan di luar sel. Keuntungan dari metode meserasi sendiri adalah unik. Pertama, unit alat yang dipakai sederhana, hanya dibutuhkan bejana perendam. Dua, biaya operasionalnya relatif rendah. Ketiga, prosesnya relatif hemat penyari. Keempat, tanpa pemanasan. Sedangkan kelemahan dari metode ini, yang pertama, proses penyariannya tidak sempurna karena zat aktif hanya mampu terekstraksi sebesar 50% saja. Kedua, prosesnya lama karena butuh waktu beberapa hari. Cairan yang penyari yang digunakan dapat berupa air, etanol, air dicampur dengan etanol, atau pelarut lain. Bila cairan penyari yang digunakan air, maka untuk mencegah timbulnya kapang dapat ditambahkan bahan pengawet yang diberikan pada awal penyarian. Sokretasi adalah penguraian zat-zat berkhasiat atau zat aktif di bagian tanaman. Tujuannya untuk menarik semua komponen yang terdapat di dalam simfesia. Prinsip kerja sokretasi sendiri itu adalah pelarut dan sampel dipisahkan di tempat yang berbeda. Sampel adalah bahan alam yang belum mengalami proses apapun juga. Metode sokretasi yang dilakukan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan metode sokretasi sendiri adalah sampel yang terekstraksi dengan sempurna. 2. Proses ekstraksi lebih cepat. 3. Pelarut yang digunakan sedikit. Sedangkan kelemahan dari metode sokretasi sendiri itu adalah sampel-sampel yang digunakan harus sampel yang tahan dengan panas atau tidak dapat digunakan pada sampel yang tidak tahan panas. Karena sampel yang tidak tahan panas akan teroksidasi atau tereduksi ketika proses sokretasi berlangsung. Metode sokretasi seakan merupakan penggabungan antara metode meserasi dan perkolasi. Jika pada metode pemisahan minyak atsiri atau destilasi uap tidak dapat digunakan dengan baik karena presentase senyawa yang akan digunakan atau yang akan diisolasi cukup kecil atau tidak didapatkan pelarut yang diinginkan untuk meserasi ataupun perkolasi ini, maka cara yang terbaik yang dapat dilakukan untuk pemisahan ini adalah sokretasi. Kristalisasi adalah salah satu teknik pemisahan campuran di mana dalam suatu sistem dilakukan transfer massa zat terlarut dari larutan untuk membentuk padatan berbentuk kristal. Dalam proses kristalisasi, yang paling penting untuk diperhatikan adalah sistem berada dalam keadaan sangat-sangat jenuh, di mana zat terlarut yang terdapat dalam larutan lebih banyak dari batas kelarutan dalam pelarut tersebut. Kondisi ini dapat diperoleh dengan beberapa cara. Yang pertama, pendinginan larutan. Kedua, penambahan pelarut lain sehingga kelarutan zat terlarut akan berkurang drastis, atau drown out antisolvent. Ketiga, reaksi kimia. Keempat, evaporasi. Kelima, perubahan pH sehingga zat terlarut lebih cenderung membentuk kristal daripada larutan. Kristalisasi adalah proses pembentuk kristal padat dari suatu larutan induk yang homogen. Proses ini adalah salah satu teknik pemisahan padat menjadi cair yang sangat penting dalam industri, sehingga dapat menghasilkan kemurnian produk hingga 100%. Contoh proses kristalisasi adalah gula pasir, kristal pupuk, lemak, protein, pati, dan garam dan lain-lain.
Rekristalisasi dalam produk pangan. Salah satu unsur pembentuk struktur dalam bahan atau produk pangan adalah kristal. Berbagai produk pangan seperti permen dan coklat mengandung struktur dalam bentuk kristal. Komponen bahan pangan yang terutama berperan membentuk kristal adalah air, gula, alkohol, lemak, dan pati. Prinsip pembentukan kristal adalah kondisi lewat jenuh untuk suatu larutan seperti larutan gula atau garam, kondisi lewat dingin untuk suatu cairan atau lelehan atau melt seperti air atau lemak. Untuk membentuk kristal, fase cairan atau liquid harus melewati kondisi kesetimbangan dan menjadi lewat jenuh atau untuk larutan, atau kondisi lewat dingin untuk lelehan. Kondisi tersebut dapat tercapai melalui pendinginan di bawah titik leleh suatu komponen, misalnya air, atau melalui penambahan sehingga dicapai kondisi lewat jenuh, atau misalnya garam dan gula. Tahapan dalam kristalisasi. Yang pertama, supersaturated state, yaitu kondisi larutan lewat jenuh. Kedua, nucleation, pembentukan inti kristal dari larutan jenuh tersebut. Ketiga, growth, yaitu pertumbuhan atau perkembangan molekul kristal dari fase nucleation sehingga mencapai keseimbangan. Jenis kristalisasi berdasarkan metode pembentukan larutan. Supersaturation kristalisasi dibedakan menjadi cooling crystallization, evaporative crystallization, salting out crystallization, reactive crystallization. Kristalisasi. Rekristalisasi adalah pemurnian suatu zat padat dari campuran atau pengotornya dengan cara mengkristalkan kembali zat tersebut setelah dilarutkan dalam pelarut yang cocok. Untuk mengkristalisasikan suatu senyawa, kita harus memilih pelarut yang cocok dengan senyawa tersebut. Setelah senyawa tersebut dilarutkan ke dalam pelarut yang sesuai, kemudian dipanaskan sampai semua senyawanya larut sempurna. Apabila pada temperatur kamar, senyawa tersebut telah larut sempurna di dalam pelarut, maka tidak perlu lagi dilakukan pemanasan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih pelarut yang sesuai adalah sebagai berikut. Pelarut tidak hanya bereaksi dengan zat yang akan dilarutkan. Kedua, pelarut hanya dapat melarutkan zat yang akan dimurnikan dan tidak melarutkan zat pencemarnya. Ketiga, titik didih pelarut harus rendah. Hal ini akan mempermudah pengeringan kristal yang terbentuk. Keempat, titik didih harus lebih rendah dari titik leleh zat yang akan dimurnikan agar zat tersebut tidak terurai. Tahapan-tahapan dalam rekristalisasi adalah: pertama, pelarut. Pelarut adalah yang melarutkan zat pengotor pada kristal. Kedua, penyaringan, untuk memisahkan zat pengotor dari larutan kristal yang murni. Ketiga, pemanasan. Pemanasan untuk menguapkan dan menghilangkan pelarut dari kristal. Keempat, pendinginan. Hal ini dilakukan untuk mengkristalkan kembali kristal yang lebih murni. Identifikasi senyawa. Pada identifikasi suatu kandungan tumbuhan, setelah kandungan itu diisolasi dan dimurnikan, pertama-tama harus kita tentukan dahulu golongannya. Kemudian barulah ditentukan jenis senyawa dalam golongan tersebut. Sebelum itu, keserbasamaan senyawa tersebut harus diperiksa dengan cermat. Artinya, senyawa harus membentuk bercak tunggal dalam beberapa sistem KLT dan atau kromatografi kertas. Golongan senyawa biasanya dapat ditentukan dengan: pertama, uji warna; 2, penentuan kelarutan; 3, bilangan RF;
4. Ciri spektrum UV. Uji biokimia dapat bermanfaat juga. Adanya glukosida dapat dipastikan dengan hidrolisis yang menggunakan beta-glukosidase. Adanya glukosida minyak amandel dengan hidrolisis yang menggunakan mirosinase dan sebagainya. Identifikasi lengkap dalam golongan senyawa bergantung pada pengukuran sifat atau ciri lain yang kemudian dibandingkan dengan data dalam pustaka. Sifat yang diukur termasuk tidak leleh untuk senyawa padat, titik didih untuk cairan, putaran optik untuk senyawa aktif optik, dan RF atau RRC pada kondisi baku. Tetapi, data mengenai senyawa tumbuhan yang sama ialah ciri spektrumnya, termasuk pengukuran spektrum UV, inframerah, resonansi magnet inti, dan spektrum massa. Bila senyawa autentik tidak ada, pembanding saksama dengan data pustaka sudah cukup untuk identifikasi. Bila menjumpai senyawa baru, semua data di atas sudah cukup untuk menentukan cirinya. Tetapi, untuk senyawa baru, pemastian identitas sebaiknya dengan penguraian kimia atau dengan mensintesis senyawa tersebut. Macam-macam spektrofotometri. Pertama, spektroskopi UV dan spektrum tampak. Spektrum serapan kandungan tumbuhan dapat diukur dengan larutan yang sangat encer dengan pembanding belangko pelarut serta menggunakan spektrofotometer yang merekam otomatis. Senyawa berwarna diukur pada jangka 200 sampai 700 nanometer. Panjang gelombang serapan maksimum dan minimum pada spektrum serapan yang diperoleh direkam dalam nanometer. Demikian juga kekuatan absorbansi atau keterserapan atau kerapatan optik pada maksimal dan minimal yang khas. Kedua, spektroskopi inframerah. Spektrum inframerah senyawa tumbuhan dapat diukur dengan spektrofotometri inframerah yang merekam secara otomatis dalam bentuk larutan. Dalam klorofom, karbon tetraklorida 1-5%. Untuk gerusan dalam minyak nuyol atau bentuk padat yang dicampur dengan kalium bromida. Pada cara terakhir, tablet atau cakram tipis dibuat dari serbuk yang mengandung kira-kira 1 mg bahan dan 10-100 mg kalium bromida dalam kondisi tanpa air, dibuat dengan menggunakan cetakan atau pengempa. Jangka pengukuran mulai dari 4000 sampai 667 cm atau 2,5 sampai 15 μm. Dan perekaman spektrum memakan waktu kira-kira 3 menit. Contoh spektrum inframerah yang dibuat dengan cara tersebut terlihat pada gambar. Spektroskopi massa. Sejak penampilannya yang nisbi baru atau kira-kira 1960 telah merevolusikan penelitian biokimia mengenai bahan alam yang telah meringankan pitik kimiawan dalam banyak hal. Nilai cara ini terletak pada kecilnya jumlah bahan yang diperlukan atau skala mikrogram. Kemampuannya menentukan bobot molekul dengan tepat, kemampuannya menghasilkan pola fragmentasi rumit yang sering khas bagi senyawa yang bersangkutan sehingga dapat diidentifikasi. 4. Spektroskopi resonansi magnet inti. Spektroskopi resonansi magnet inti proton pada hakikatnya merupakan sarana untuk menentukan struktur senyawa organik dengan mengukur momen magnet atom hidrogennya. Pada kebanyakan senyawa, atom hidrogen terikat pada gugus yang berlainan, seperti CH2, CH3, CHO, NH2, CHOH, dan sebagainya. Dan spektrum resonansi magnet inti proton merupakan rekaman sejumlah atom hidrogen yang berada dalam keadaan lingkungan yang berlainan.
Tetapi spektrum ini tidak dapat memberikan keterangan langsung mengenai sifat kerangka karbon molekul tersebut. Ini hanya dapat diperoleh dengan spektroskopi resonansi magnet karbon 13 yang akan